فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan fikihnya, baik, yaitu kita di pertengahan muka surat 86, masih terkait dengan masalah sholat jamaah. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, bimadza tudrakur rakaah, dengan apa suatu rakaat didapatkan. Tudraku ar-rakaatu bi idrakir ruku', rakaat didapatkan dengan cara kita mendapatkan ruku'. Pelan-pelan biar tak itu rusak bukunya. Fa idza adrakal masbuqu imamahu raki'an, maka jika si masbuq mendapatkan imamnya tengah ruku', fayajibu alaihi ayyukabbir, dia wajib untuk bertakbir, takbiratul ihram, takbir ihram, wa huwa qaimun, dalam keadaan berdiri. Ya, jangan langsung rukuk tapi berdiri dulu sambil takbir. Summa yukabbiru marratan ukhra lirruku', kemudian dia bertakbir sekali lagi untuk rukuk. Ini diperselisihkan, tapi kalau ingin lebih selamat memang berarti rukuknya berarti takbirnya memang dua kali ya. Takbiratul ihram dan takbiratul intiqal ini, takbirah untuk rukuk ini. Barang siapa mencukupkan diri dengan takbirah yang pertama itu tidak masalah. Kalau memilih dua karena sudah berpindah dari berdiri ke rukuk itu pun lebih selamat. Wa ini ketasara, ini pun disebut ya. Wa ini ketasara ala takbiratil ihram, apabila dia mencukupkan diri, ya ketasara, mencukupkan diri, membatasi diri dengan takbir ihram, takbiratul ihram, hala qiyamih, tatkala dia berdiri itu kemudian langsung ikut rukuk tanpa takbir lagi, ajza'athu an takbiratir ruku', itu sudah mencukupi dia. Ajza'at yaitu mencukupi dari takbir ruku', yaitu tak perlu takbir ruku' lagi kalau memilih cukup sekali. Yang penting niatnya apa? Takbiratul ihram, bukan takbirah ruku' atau intiqal. Itu harus ada takbir ruku' ya. Oh, harus apa? Takbiratul ihram. Kenapa? Ajza'athum, mencukupi dia. Baik. Bang, tapi kan dia belum mendapatkan Al-Fatihah. Iya, tidak mendapatkan. Tetapi apa? Telah dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti bahwasanya Al-Fatihah ini kewajiban yang muakkad, kewajiban yang waktunya dibatasi, yaitu tatkala masih berdiri, mendapati imam berdiri. Adapun tatkala imam sudah rukuk, maka wajib mengamalkan hadis yang satu lagi, yaitu idza raka'a farka'u, jika imam rukuk maka rukuklah kalian. Nabi tidak mengatakan selesaikan Al-Fatihah kalian, selesaikan Fatihatul Kitab kalian, tetapi Nabi mengatakan langsung rukuk saja. Farka'u, segera rukuk. Fa-nya menunjukkan ta'qib bila muhlah, menyusuli imam tanpa apa? Ada penundaan. Menunjukkan yang penting mendapatkan rukuk. Berdasarkan hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah satu rakaat, tetapi sekedar mengatakan apa? Zadakallahu hirsan wala ta'ud, semoga Allah menambahimu semangat dan jangan mengulang lagi, yaitu jangan mengulang terlambat lagi. Nabi tidak menyuruh untuk menambah satu rakaat. Kalau memang Abu Bakrah masih kurang, sholatnya belum sah, niscaya Nabi tidak akan membiarkan sholatnya itu rusak. Tapi tatkala Nabi membiarkan seperti itu, menunjukkan itu sunnah takririyah, yaitu boleh berbuat macam itu ya. Berarti tidak mendapatkan rukuk.
Kalau kita tidak sempat mendapatkan rukuknya imam, berarti kita tidak sempat tomak ninah di dalam rukuk itu. Imam sudah berdiri, ya berarti kita perlu menambah 1 rakaat lagi. Karena belum mendapatkan 1 rakaat. Karena apa? Belum mendapatkan rukuk, berarti belum mendapatkan 1 rakaat ya. Ikut taruh maksudnya. Apa? Ikut taruh. Ya kata soro. Ikut tasoro. Mencukupkan diri ya. Apa? Syekh Ibnu Utsaimin, Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti'. Syarhul Mumti'. Ini kitab apa itu? Kitab fikihnya mazhab Hanabilah Hambali. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Adapun pendapat Imam Syaukani dan yang dirojikan oleh Syekhuna Yahya, dia belum sah kalau tidak mendapatkan Al-Fatihah walaupun mendapatkan rukuk. Tapi hadisnya lebih jelas menguatkan pendapat jumhur dalam masalah ini. Kemudian hukmun nafilati idza uqimatis shalah. Hukum salat sunnah apabila salat telah diiqamatkan. Idza uqimatis shalah fala yajuzu libtida'u bin nafilah. Jika salat telah diiqamatkan, maka tidak boleh kita memulai salat sunnah. Imam muadzin sudah iqamat, tahu-tahu kita memulai takbiratul ihram untuk salat sunnah, ini tak sah. Hatta walau kana tahiyatul masjid, sampai walaupun itu tahiyatul masjid. Akan dicukupi dengan salat wajib, kata Imam Ibnu Qudamah dan lain-lain. Tak perlu sholat tahiyatul masjid lagi, kita langsung ikut imam. Sholat wajib. Wa man kana bada'a bin nafilah, barang siapa telah memulai dengan sholat sunnah qablal iqamah, sebelum iqamat, saya sudah takbir, saya sudah rukuk misalkan. Tahu-tahu ada iqamat. Fa innahu yutimmuha khafifah. Tayyib, hendaknya dia menyempurnakannya, melengkapi sholatnya itu, tapi dengan ringan. Ya, jangan berlama-lama, jangan membaca surat yang panjang-panjang di dalam sholat sunnahnya itu. Malam yakhaf, selama dia tidak khawatir. Malam yakhaf, selama dia tidak khawatir. Fawatal jamaah, terluputkan sholat jamaah. Au fawatar rakaatil ula, atau luput dari rakaat pertama. Kalau kita lihat, ini imam baru takbir, sementara ini, saya sedikit lagi selesai, ada selesaikan dulu, kata para ulama. Adapun kalau jangan-jangan ini jenis imamnya imam cepat, nanti malah saya tidak mendapatkan rukuk, maka hentikan sholatnya, karena dalilnya jelas. Bang, katanya dalilnya jelas, mana dalilnya? Iya juga ya, nggak ditulis di sini, sayang ya. Oh iya. Nabi SAW mengatakan apa dalam hadis sahih, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Apabila salat telah diiqamatkan, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Hadis sahih, cuma anak tadi tak periksa ya, ini tadi tak menyangka dia perlu cari dalilnya di sini. Fala sholata illal maktubah. Tak ada salat kecuali salat wajib. Menunjukkan salat sunnah harus dihentikan apabila khawatir kita kehilangan rukuknya imam, khawatir kehilangan 1 rakaat bersama imam. Sekarang kita masuk ke muka surat 87. Tamarin, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah soal-soal berikut ini. Yang datang berikut ini. Idza adraktal imama sajida. Jika Anda mendapati imam sedang sujud, fahal tadkhulu ma'ahu mubasyarah. Apakah Anda akan masuk bersamanya secara langsung? Am tangtadhir, ataukah Anda menanti hatta yarfa'a ra'sahu minas sujud, sehinggalah dia mengangkat kepalanya dari sujud? Yang betul mana? Terus. Apa? Iya, masuk terus, langsung ikut. Sesuai dengan hadis yang telah kita lewati, fama adraktum fasallu. Apa yang kalian dapati dari jamaah tadi, laksanakan sholat itu. Jangan menunggu-nunggu. Wa ma fatakum fa'atimmu. Adapun yang luput dari kalian, nanti disempurnakan. Yang kedua, bimada tudrakur rakaah. Dengan apa rakaat itu didapatkan? Ya, Ahmad? Iya, dengan mendapatkan rukuk bersama imam.
Baik. Kemudian yang ketiga, kalau di damat biasa ya, terutama untuk sholat malam, namanya sholatnya kan panjang-panjang. Sholat apa namanya? Sholat tarawih itu. Selama imamnya masih berdiri, yang di belakang masih tangting, tangting. Ada yang bawa Sprite, ada yang bawa Coca-Cola, bawa Fanta, terutama orang-orang Eropa. Oh, mereka minumannya itu. Kita sejuk di sana jam segitu. Mereka malah pakai minuman macam itu. Yang Yaman pakai apa? Ada Syai Halib. Oh, ada apa itu? Syai Halib itu apa artinya ya? Teh susu, ya teh susu. Ada yang bawa zanjabil, jahe. Begitu imam takbir untuk ruku, langsung semuanya lari pada ruku. biar dapat satu rakaat tak tertinggal. Ya boleh, sah aja. Cuma kehilangan Al-Fatihah dan surat dan ayat-ayat ya pahalanya tentunya lain dengan yang ikut imam sejak awal. Tapi masalah sah-sah saja dan mendapatkan rakaat. Yang ketiga, idza dakhaltal masjid, jika Anda masuk ke dalam masjid, was-shalatu qad uqimat, dan salat telah diiqamatkan. Fahal tusallin nafilah, apakah Anda akan salat sunnah? Ismail? Langsung apa? Ikut imam. Baik. Di damat ada yang tergesa-gesa. Sudah pada berdiri, langsung orang tergesa-gesa masuk langsung takbir. Padahal imam belum takbir, imam masih istawu. Nah, dia tak sadar, dia menyangka sudah terlambat. Setelah imam takbir, baru dia sadar, sudah diulang lagi takbirnya. Jangan imam takbir malah dia rukuk, salah nanti. Baik. Yang keempat, idza kunta tusallin nafilah, jika Anda sholat sunnah. Wa qad uqimatis shalah, sementara salat telah diiqamatkan. Famadza taf'al, apa yang Anda perbuat, Halif? Iya, kalau masih di awal-awal langsung dibatalkan saja, putuskan salatnya dan ikut imam. Tapi kalau tinggal sedikit diperkirakan, ini saya boleh mengejar rukuk, tidak mengapa. Yang penting jangan berlambat-lambat. Kecuali kalau kita ada di soft pertama atau soft kedua, nanti mengganggu orang, ya sudah, kita berhenti. Tapi kalau mungkin kita di belakang-belakang tidak mengganggu, insya Allah tak mengapa. Yang penting jangan tertinggal sholat, jangan tertinggal rukuknya imam. Karena jelas-jelas ini menyelisihi hadis Nabi tadi. La sholata illa sholatal maktubah. Tak ada sholat kecuali sholat wajib. Kalau sudah uqimatis sholat, sholat sudah diiqamatkan. Kita kemana sekarang? Yang kelima, dakhala salihunil masjid. Si soleh masuk ke dalam masjid li sholatil isya, untuk sholat isya. Wal imam fi ruku' li raka'atis salisah, sementara imam dalam keadaan ruku' untuk rakaat yang ketiga. Fakabar, maka dia bertakbir. Wa raka', dia ruku'. Fakam raka'atan adrakaha sholih, berapa rakaat yang didapatkan soleh? Siapa? Abdul Fattah. Soleh nanti berjaya mendapatkan rakaat bersama imam berapa? 3 atau 2 atau 1 atau berapa? 2. Kenapa 2? Ini 5 dah. Kenapa? Kenapa dia berjaya mendapatkan 2? Karena dia mendapatkan imam di rakaat berapa? Mendapatkan rakaat. Rakaat berapa? Tengok di soalnya di situ. Imam sedang rukuk di rakaat ketiga. Maka dia langsung takbir dan rukuk ikut imam. Berarti dia berjaya mendapatkan rakaat ketiga kah tidak? Tak. Iya. Kenapa iya? Karena sebab dia sempat apa tu ikut rakaat. Sempat ikut rukuk. Sempat ikut rukuk. Baik, berarti begitu imam selesai salam, nanti dia perlu menambah berapa? Tambah 2. Nah, tambah 2, iya. Ini pendapat jumhur dan insya Allah itu yang betul. Yang dirajikan oleh Syekh Utsaimin. Yang ketujuh, dakhala Muhammadunil masjid. Wah, sekarang giliran yang masbuk siapa? Muhammad. Yang tadi apa? Saleh.
Li sholati zuhur, masuk masjid untuk sholat zuhur. Ada berapa Muhammad sini? Isnen, Wahid Isnen. Oh 3, Halif Muhammad juga kan ya? Ada 3. Baik. Imam dalam rakaat yang kedua. Ini apa? Sholat zuhur. Imam di rakaat kedua. Waqad rafa'a ra'sahu minar ruku'. Namun si imam telah mengangkat kepala dari ruku'. Ustaz Fauzi Muhammad juga. Kalau tak salah Muhammad ya, Muhammad Fauzi, betul enggak? Ya, Muhammad Fauzi. Oh, berarti punya 4 kita. 4. Baik. Muhammad Ashraf. Muhammad Ashraf. Hah? Oh, abinya. Oh, berarti kita punya berapa? 5. Oh, 5. Baik. Fakam rakaatan adrakaha Muhammad. Maka berapa rakaat yang didapatkan Muhammad? Siapa sekarang? Abdurrahman ya. Berarti dia nanti berjaya mendapatkan berapa rakaat? Berapa? 3 kah 4? Nih imam di rakaat kedua, namun masalahnya dia sudah mengangkat kepala dari rukuk. Berarti Muhammad nanti mendapatkan berapa rakaat itu? Kalau sampai salam? Iya 2. Kenapa? Iya dia tidak mendapatkan rukuknya imam di rakaat kedua. Jadi dia belum dinilai mendapatkan rakaat. Nah, kalau masuk rakaat ketiga baru dia dinilai 1 rakaat, yaitu masuk mendapatkan rakaat pertama. Istilahnya apa? Baru akan memulai rakaat pertama istilahnya. Di rakaat ketiga itu. Baik, sekarang ini yang berikutnya masalah apa? Masalah udzur. Tak apa kita coba baca sedikit. Ad-Darsus Samin, pelajaran yang ke-8. Al-a'dzar, uzur. Uzur artinya alasan untuk mendapatkan pemaafan. Al-a'dzarul lati tubihu lil insan, alasan-alasan yang membolehkan seseorang tarka sholatil jamaah, meninggalkan sholat jamaah. Al-a'dzarul lati tubihu lil insan, udzur-udzur yang membolehkan untuk seseorang tarka sholatil jamaah, meninggalkan sholat jamaah. Yang pertama al-marad, sakit. Sakit yang mana? Idza kana yasyuqu, jika menyusahkan. Yasyuq yaitu menyusahkan. Ma'ahu, bersamanya al-udzura ilal jamaah, menyusahkan untuk hadir di jamaah. Boleh juga hudur sebagai fa'il dari yasyuqu. Kehadiran di jamaah itu akan menyusahkan dirinya. Ini berarti apa? Sakit yang mungkin badan jadi lenguh-lenguh, bergerak pun susah. Kalau sakit hati gimana sakit hati? Nah, itu lain pembahasannya. Sekitar sakit hati karena tidak mendapatkan duit, tapi badan masih sehat. Nah, pergi ke masjid, mohon pada Allah duit banyak-banyak. Sekedar sakit itu tak masalah. Yang kedua, mudafa'atul baul awil ghaid, tengah menahan kencing atau berak. Ya jelas harus apa? Diselesaikan dulu. Jangan malah seperti badui. Malah apa? Kencingnya di masjid. Bahaya. Jadi selesaikan dulu, pergi ke bilik-bilik air. Alhamdulillah sekarang mudah ada bilik air di sekeliling masjid. Kalau di zaman Nabi harus pergi ke wadi, pergi ke lembah. Ya. Iya, tayyib. Dulu di Damat bilik air malah sampai apa? Sampai lantai berapa dulu? 7 kah ya lantainya itu? Itu pun penuh. Jadi kadang kita sudah tengok sini lantai pertama penuh, beratur. Sampai lantai 7 beratur juga. Murid beribu-ribu. Harus lari pergi ke lembah. Yang penting apa? Jangan sampai imam selesai duluan. Ya resiko. Yang penting selesaikan dulu kencing dan beraknya itu. Yaitu ada udzur. Berarti apa? Ikut jamaah kedua. Bang, ada jemaah kedua, ada aja orang beribu-ribu gitu. Yang tadi beratur sampai lantai 7, insya Allah terlambat juga dia. Jadi, insya Allah mudah, dapat jemaah 2, mudah biasanya. Oh iya. Qal 5 yatarattab, karena akan mengakibatkan, yatarattab yaitu mengakibatkan, ala mudafa'atihima, mengakibatkan, yaitu apa? Mengakibatkan atau menghasilkan dari penolakan itu, yaitu menolak-nolak. Biasanya yatarattab artinya mengakibatkan, tinggal disesuaikan. Atau menyebabkan, boleh juga menyebabkan dari penolakan itu.
Ini istilah sebagian fuqaha ya, mudafa'atul baul. Sebenarnya adalah apa? Dirinya sedang ditolak-tolak oleh kencing atau berak. Mereka menolak-nolak untuk keluar. Kita yang berusaha menolak jangan keluar. Min zahabil khusyuk, yaitu menolak kencing dan berak, yaitu menahan-nahan, itu akan mengakibatkan hilangnya kekhusyuan fi shalah, di dalam salat. Walima, dan disebabkan juga fihi, di dalam perbuatan tadi, minad doror, akan membahayakan alal badan. Ya, badan akan bahaya kalau sering menolak kencing, menolak berak. Ya. Kita batal. Dua-duanya boleh, tak masalah. Kata para ulama, boleh memilih. Tengok kalau kentutnya sikit, ya kentut dulu baru keluar. Kalau banyak mengganggu orang, lebih baik keluar dulu, baru kentut di luar. Biar tak mengacau orang nanti. Orang gelak, terutama anak-anak yang gelak nanti. Jadi boleh kita langsung keluar. Kalau khawatir ini kentutnya bahaya, ya sudah. Habis makan apa itu? Jengkol kah, jering kah? Langsung lari kentut di luar, ya? Sering. Jering, Pak Roy, yang hitam-hitam tuh ya, yang katanya seperti jengkol-jengkol juga, itu seperti petai yang besar tuh. Bukan jerung. Kentut bau nih, telur busuk. Misalkan pengalaman. Jadi keluar dulu baru kentut, jangan mengacau jamaah. Tayyib. Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Yes.